Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Amma ba'd, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dikaruniai nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul bersama-sama di pagi ini, di tempat yang paling mulia ini, di masjidnya Allah. Setelah kita melaksanakan salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian tafaqquh fid din, memahami ajaran-ajaran agama dalam rangkaian kata-kata hikmah yang disampaikan oleh seorang ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Alhamdulillah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini kelanjutan dari hikmah yang sudah kita baca. Kalau minggu kemarin kita sudah membaca hikmah yang kelima, sekarang kita akan meneruskan untuk membaca dan menerangkan hikmah yang keenam. Hikmah yang keenam dari Hikam Al-Athaiyah berbunyi, la yakun amadu ta'akhuril ata' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dumina lakal istijabatu fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Yang artinya, la yakun amadu ta'akhuril ata' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika. Jangan sampai akhirnya pemberian, akhirnya istijabah daripada doa atau akhirnya dari pemberian Allah ma'al ilhahi fid du'a, sedangkan engkau sudah berdoa, sudah melakukan doa kepada Allah, mujiban liyasika, menyebabkan engkau berputus asa, fahuwa dhamina lakal istijabah, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu telah menanggung bagimu istijabah, pengabulan doa, fima yakhtaruhu lak, pada sesuatu yang Allah pilihkan untuk dirimu, la fima takhtaruhu li nafsik, bukan pada sesuatu yang telah engkau pilih untuk dirimu sendiri, wa fil waqtil ladzi yurid, dan ijabah tersebut, pengabulan doa tersebut pada waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Itu adalah makna tekstual daripada hikmah yang keenam. Penjabarannya begini secara umum, jangan sampai ketika kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita berdoa dengan doa yang sama, tetapi pengabulan doa, istijabah dari doa itu tidak kunjung datang. Janganlah kalau kita sudah berdoa setiap hari meminta hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kunjung terkabul doa tersebut, menyebabkan kita berputus asa. Kenapa alasannya? Kata beliau, fahuwa dhamina lakal istijabah, karena Allah sudah menanggung untuk kemudian memberikan istijabah kepada doa itu. Jadi dalam sebuah ayat ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan untuk kalian. Allah sudah menanggung untuk kemudian mengabulkan doa kalian, fima yakhtaruhu lak, pada sesuatu yang sudah Allah pilih untuk kamu, la fima takhtaruhu li nafsik, bukan pada sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Jadi Allah yang lebih tahu apa yang lebih sesuai untuk kita, bukan diri kita. Kita ini tidak tahu sebenarnya kadang-kadang apakah doa itu bermanfaat untuk kita, atau jangan-jangan malah doa itu mendatangkan mudarat bagi kita. Allah yang lebih tahu. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan pengabulan doa itu pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Sehingga
bisa saja doa itu tidak terlaksana sekarang, tetapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang lebih sesuai untuk keadaan kita. Nah, ini adalah makna umum daripada hikmah yang keenam. Mari kita perinci apa sebenarnya yang Ibnu Athaillah As-Sakandari atau rincian daripada hikmah ini. Sebelum kita bahas, kita harus paham terlebih dahulu apa itu doa. Jadi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia ada namanya doa, ada namanya tolab. Tolab itu permintaan. Kalau kita meminta kepada seseorang, hanya meminta dengan tanpa ada perasaan khusyuk dalam diri kita, meminta biasa, itu namanya permintaan, tolab. Jadi untuk kemudian sebuah doa bisa dikatakan doa, itu ada syaratnya. Jangan-jangan yang kita minta kepada Allah itu bukan doa, tetapi hanya tolab, hanya permintaan saja. Syaratnya doa itu apa? Yang pertama, hati kita harus benar-benar hadir dan mengerti apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi bukan kemudian doa itu kita minta kepada seorang ustadz, kita ngafalkan dari buku, kemudian kita ulang-ulang tanpa kita mengerti maksud dari permintaan kita. Dalam hati kita, kita benar-benar paham apa yang sebenarnya kita minta dengan khusyuk, dengan hadir hati kita. Jangan sampai kita meminta sesuatu tapi hati kita lalai. Nah, ini tidak dikatakan doa, ini hanya permintaan. Jadi syarat yang pertama, yaqdhatul qalbi wal masyair. Harus ada hati kita itu hadir ketika kita meminta kepada Allah, itu kita benar-benar hati kita sesuai dengan ucapan doa yang diucapkan oleh lisan kita. Selain itu harus kita tambah dengan perasaan tadzallul, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang minta itu nggak boleh kemudian merasa tidak ada kehinaan. Coba kita lihat orang peminta-minta di pinggir jalan atau siapapun, kalau sedang meminta dan dia ingin permintaannya itu dikabulkan, pasti dia wajahnya dibuat melas, ya. Wajahnya dibuat melas, kalau perlu acting, kakinya dibuat kayak tidak putus, dibuat seperti putus, pakai apalah begitu ya. Ada perasaan hina gitu. Karena memang orang meminta itu seperti itu. Orang meminta itu harus hina dan merasa ingkisar. Ingkisar itu apa? Ingkisar itu kita merasa sedih, merasa bahwasanya kita seorang hamba yang belum memenuhi tugas kita sebagai hamba. Jadi perasaan itu yang harus ada ketika kita meminta. Jadi hati kita hadir, hati kita penuh dengan kerendahan diri, penuh dengan kehinaan. Bahkan sebagian ulama itu mencontohkan, mereka kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu posisinya bukan seperti posisi duduk bersila seperti ini, tapi dengan posisi kerendahan diri. Posisi kerendahan diri dalam Islam itu sebagaimana yang dicontohkan dalam sholat itu adalah posisi tahiyat akhir itu. Itu posisi, makanya sering ada kaligrafi tulisan Arab tahiyat akhir itu kan. Ya memang itu posisi, semua posisi dalam sholat itu bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa, maka ada sebagian sahabat Rasulullah itu ketika berada di depan Rasul, posisinya bukan seperti duduknya kita. Kalau kita kan sila biasa sebenarnya. Sahabat itu kalau berada di depannya Nabi, bentuk penghormatannya apa? Duduk seperti duduk tahiyat akhir. Itu dari penghormatan. Apalagi ini kepada Allah ya. Apalagi ini kepada Allah. Jadi ada bentuk-bentuk adab yang harus kita lakukan, termasuk adab yang ada dalam hati ini. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita berdoa, mohon maaf, misalkan berbahasa Arab dan kita tidak tahu apa yang kita minta itu. Jadi harus dicari tahu apa maknanya. Bahkan mungkin lebih baik
kita berdoa dengan bahasa Indonesia tapi kita penuh dengan kerendahan diri, penuh dengan kehinaan, paham maksud yang kita minta. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu saja paham semua bahasa, tidak harus bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa ibadah dalam Islam. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah, boleh dengan bahasa apapun, boleh dengan bahasa apapun. Karena mungkin kita hafalnya doa-doa yang standar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi doa-doa yang kemudian, ya Allah berkatilah keluarga saya, ya Allah lindungilah anak saya, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh. Kita mungkin nggak bisa kemudian semua orang menggunakan lafadz yang berbahasa Arab. Jadi nggak apa-apa menggunakan atau dicampur muqaddimahnya pakai bahasa Arab, tapi inti dari doa yang kita inginkan menggunakan bahasa Indonesia dengan perasaan hancur lebur di hadapan Allah, kita merasa hina, ya, itu harus ada dalam hati. Maka kalau syarat ini dipenuhi maka disebut doa. Itu yang pertama. Jadi hatinya harus hadir dengan penuh rasa kehinaan dan rendah diri. Yang kedua, syarat dikatakan doa itu adalah kita memulai doa itu dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, sampean punya atasan. Kita salah sama atasan kita. Ada sesuatu tugas yang kita tidak lakukan. Banyak salah kita sama atasan kita. Tiba-tiba kita menghadap sama dia, Pak, mohon maaf Pak, saya mau minta ini. Tiba-tiba langsung to the point Anda menghadap, saya minta ini Pak, saya minta ini. Kira-kira dikasih enggak sama atasannya? Kita posisi punya salah sama dia. Kita posisi punya salah, kita menghadap sama dia, tiba-tiba kita minta sesuatu, Pak saya minta ini, saya minta ini Pak, saya minta ini. Kira-kira dikasih enggak sama atasannya? Enggak dikasih. Kenapa? Punya salah. Kita punya salah, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita banyak. Manusia itu tempatnya salah dan doa. Makanya diantara kita sebelum meminta kepada Allah, akui bahwasanya kita punya salah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, mengakui kita ini hamba penuh dengan kekhilafan, kekurangan, dan memohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, baru kemudian meminta apa yang kita inginkan. Jadi adab itu seperti itu. Jadi semua yang kita pelajari dari kemarin kan bicara tentang adab, bagaimana adab kita dengan makhluk, bagaimana adab kita dengan Allah. Jadi itu yang kita kedepankan. Jadi kalau dua hal ini terpenuhi, hati kita hadir, kemudian kita sudah istighfar terlebih dahulu, maka itu disebut doa. Kemudian ada pertanyaan, kalau kita sudah memenuhi dua persyaratan ini, kita sudah sering berdoa, hati kita sudah hadir, kita sudah mendahulinya dengan bertaubat, kita ketika berdoa sudah penuh dengan kehinaan, penuh dengan kerendahan diri, tetapi tak kunjung datang daripada apa yang kita minta itu. Apa katanya beliau, Syekh Ibnu Athaillah? Jangan kamu menjadi putus asa, karena itu semua sudah dijamin dalam firman Allah, ud'uni astajib lakum. Pasti diijabah oleh Allah, tapi bentuk pengijabahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dipilihkan Allah untuk kita. Kadang-kadang manusia itu tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Kita itu merasa, saya kalau diterima jadi PNS ini bagus ini. Kita melihatnya seperti itu. Saya kalau punya jabatan ini bagus ini. Saya kalau bisa beli barang ini bagus ini. Jadi itu kadang-kadang hal-hal yang kita minta kepada Allah. Tetapi Allah lebih tahu, karena Allah Maha mengetahui masa depan kita, yang terbaik bagi kita. Maka kadang-kadang doa itu tidak diijabah oleh Allah dalam bentuk lafadz atau secara tekstual yang kita minta, tapi diijabah dalam hal yang lain. Diijabah dalam hal yang lain. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang sudah banyak makan garam kehidupan itu mungkin lebih banyak pengalamannya tentang hal ini. Mungkin banyak hal dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita inginkan ternyata itu tidak terjadi. Baru beberapa tahun, berapa lama, oh iya ya, untung saya dulu tidak seperti ini, untung saya dulu tidak seperti, mungkin seperti itu. Karena Allah sudah mengatur, Allah sudah lebih tahu yang paling pas untuk kita. Jangan sampai kita kemudian merasa bahwasanya doa itu harus diijabah
secara harfian, literal, bentuk teks yang kita minta itu yang akan kita terima. Enggak, kadang-kadang bentuk ijabah itu adalah sesuatu yang pas untuk kita dan bukan isi daripada yang kita minta itu. Ya, karena doa itu sebenarnya berbahaya kalau kemudian semuanya diijabah sesuai dengan bentuk doa yang kita minta. Ada orang begini ya, berdoa pada Allah, ya, cerita dalam sebuah kitab. Dia itu orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari berdoa begini, "Ya Allah, andaikan setiap hari rizki saya sudah ada yang menanggung. Paling enggak saya dikasih 2 potong roti sama air lah. Saya ini pasti akan lebih fokus ibadah kepadamu ya Allah. Asalkan ada yang menanggung, saya akan tidak bekerja, saya akan fokus kepadamu." Itu terbesit dalam hatinya. Terbesit dalam hati orang ini. Dia ingin seperti itu. Saya ini nggak ingin kerja. Andaikan ada yang menanggung rizki saya setiap hari, 2 potong roti di pagi hari dan di sore hari misalnya begitu, sudah saya akan fokus untuk beribadah kepadamu. Apa yang terjadi? Ternyata itu diijabah. Doa itu diijabah. Tapi caranya bagaimana? Orang ini kemudian gimana caranya? Kemudian akhirnya masuk penjara. Masuk penjara, ya ditanggung. Pagi hari dapat nasi tapi di penjara. Makanya doa itu jangan sembarangan. Kadang kita orang berdoa pantas untuk dia, cocok untuk dia, nggak pantas untuk kita, tidak pantas untuk kita. Doa-doanya wali-wali yang dekat dengan Allah itu, ya Allah, ya, misalkan saya ingin cepat berjumpa dengan engkau. Perjumpaan dengan Allah apa? Melalui kematian. Jangan kita ketika mendengar dengan doa seperti itu tiba-tiba kita tiru. Kalau kita kan masih banyak dosa ya, masih takut kita mau berjumpa dengan Allah, belum sempat bertaubat dan lain-lain. Jadi doa itu kemudian sesuatu yang sensitif, yang mudah-mudahan ketika kita berdoa tidak diijabah sesuai dengan teks yang kita minta, tetapi yang lebih pas untuk kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Mungkin kamu benci kepada sesuatu tetapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kamu suka kepada sesuatu tetapi nanti hal itu akan fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kamu benci kepada sesuatu tetapi hal itu bermanfaat bagimu ya. Jadi itu ya, dari bentuk ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu pengijabahan doa itu juga Allah yang kemudian memilihkan untuk kita ya, bukan kita yang kemudian menentukan. Jadi begini, yang harus kita pahami dari doa itu, kebanyakan dari kita memahami doa itu adalah wasilah untuk kita sampai kepada tujuan. Saya ulangi lagi, doa itu kita anggap wasilah. Doa itu wasilah untuk sampai kepada tujuan kita. Padahal doa itu bukan wasilah. Doa itu adalah tujuan itu sendiri. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi Anda berdoa sendiri itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena sebagai seorang hamba, manusia ini butuh bantuan Allah, butuh pertolongan Allah, butuh rahmat Allah, butuh segala-galanya dari Allah dalam setiap detik dalam kehidupan kita. Jadi kita memang harus menunjukkan rasa penghambaan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa ini. Kita fakir kepada Allah, kita merasa butuh kepada Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang diperintahkan itu adalah doa, maka doa sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Bukan kemudian kalau kita nggak butuh sesuatu kita tidak berdoa. Masa seperti itu? Misalnya kita nggak butuh sesuatu kepada Allah, akhirnya kita tidak berdoa. Tidak. Kita berdoa itu untuk menunjukkan bahwasanya kita seorang hamba. Makanya dalam setiap selesai sholat kita berdoa kepada Allah. Itu untuk menunjukkan rasa kehambaan kita, bahwasanya kita butuh kepada pertolongan Allah, kita butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada hal-hal yang kemudian memang kita mendapatkannya semua dari Allah. Sebagaimana yang sering kita jelaskan bahwasanya manusia dan alam semesta ini
andaikan 1 detik saja Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, niscaya semua kehidupan manusia ini akan hancur lebur. Angin tidak akan bertiup, bumi tidak akan berputar, matahari tidak akan berputar pada porosnya, dan detak jantung kita yang tidak pernah kita atur ini tidak akan berdetak dengan sempurna kalau bukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, menunjukkan rasa penghambaan kita kepada Allah. Harus dilakukan dengan setiap hari, atau jangan sampai menunggu kalau enggak ada perlunya, enggak ada keinginannya, enggak berdoa. Tidak, tentunya tidak seperti itu. Jadi doa sendiri itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Yang kedua, ketika kita sudah berdoa dan pengabulan doa itu belum terjadi, kita menunggu-nunggu kapan terjadi istijabah itu, kapan istijabah itu akan diijabah oleh Allah, doa kita akan diijabah. Ketika kita menunggu itu juga ibadah. Disebutkan intizarul faraji al-ibadah, menunggu datangnya bantuan dari Allah itu juga ibadah. Jadi segala hal yang kita lakukan itu adalah ibadah. Makanya doa sendiri itu adalah ibadah, gitu ya. Nah, sesuai dengan konteks yang kita baca ini berkenaan dengan doa, maka solat itu secara bahasa juga adalah doa. Solat itu secara bahasa as-salatu huwa ad-du'a. Salat itu adalah doa kita kepada Allah. Tentunya kalau salat itu adalah doa, maka apa yang kita baca tadi dari syarat doa dan lain-lain itu juga harus kita terapkan dalam salat. Maka salat juga harus khusyuk. Maka salat itu harus dipenuhi rasa kehinaan di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah. Kita baca misalkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu kita baca duduk di antara 2 sujud itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni, ya Allah berilah rahmat kepadaku. Wajburni, ya Allah obatilah aku. Warfa'ni, ya Allah tinggikanlah derajatku. Warzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Wa'afini, ya Allah berikanlah aku kesehatan. Wa'fu anni, ya Allah ampunilah aku. Jadi itu kalau kita resapi makna salat dari Allahu Akbar sampai salam, itu semuanya berisi doa-doa kepada Allah dalam bacaan Al-Fatihah. Makanya ini pentingnya kita hadir kepada majelis seperti ini, majelis-majelis ilmu, untuk menambah pengetahuan kita sehingga ibadah kita itu bisa naik kelas ya. Yang awalnya hanya ibadah hanya menggugurkan kewajiban, tetapi kita akhirnya tahu salat itu, doa itu harus khusyuk, bukan hanya sebuah ritual. Kalau bahasnya kiai saya itu ya agak lucu, nyongsang nyonglet gitu ya. Bukan hanya begitu, isinya bukan hanya Anda baca, dihafalkan, kemudian nyungsep begitu, enggak ya. Itu semuanya adalah sesuatu yang ada maknanya, ada yang maknanya penuh dengan kekhusyuan. Coba kita lihat gerakan sholat itu semuanya adalah pasti itu adalah bentuk penghormatan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya takbiratul ihram, kadang-kadang kita kalau menyapa teman kita ngangkat tangan, ya kan, Allah, gimana kabarnya? Jadi Allah Akbar itu adalah bentuk penghormatan. Berdiri itu adalah bentuk penghormatan. Makanya dalam beberapa mazhab ada sholat itu meletakkan 2 tangan begini. Mazhab Syafi'i seperti ini. Tapi di negara Maroko yang bermazhab Maliki itu setelah Allahu Akbar posisi tangan seperti ini. Ini juga bentuk penghormatan. Berdiri tegak itu kan bentuk penghormatan. Makanya kalau kita melihat gerakan sholat tidak sama dengan kita, bisa saja kalau dia posisi tangan begini setelah takbiratul ihram, itu adalah madhab Maliki, penghormatan. Sujud, apa sebelum sujud, ruku, bentuk penghormatan. Kita lihat orang Jepang itu kalau bertemu apa, menunduk begini ya. Ini kita rukuknya tapi kepada Allah, kita rukuknya kepada Allah ya. Saya pernah dapat cerita itu dari kakek saya dulu ya, kayak di Bondowoso itu dulu diwajibkan, karena orang Jepang itu nyembah matahari, itu jam-jam berapa ya matahari terbit itu orang dikumpulkan suruh ngadep matahari, suruh nyembah. Kata mbah saya, ada orang dari desa ke kota, waktu itu Jepang sudah menduduki Indonesia ya.
Katanya dia mau salaman sama tentara Jepang, diulurkan tangannya seperti ini. Itu bukan diulurkan, tampeleng sama prajuritnya, karena mereka bukan seperti itu menghormatinya. Menghormati orang Jepang harus nunduk seperti ini ya. Itu budayanya mereka ya. Nah itu ya. Apalagi sujud, akrobuma, paling posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya fahuwa sajid, ketika dia sujud. Makanya ada yang mengatakan doa dalam sujud itu mustajabnya. Kadang-kadang dipanjang sujudnya, tapi kalau jadi imam jangan panjang-panjang, nanti bingung ya. Pas sholat sunnah gitu ya, dipanjangin nggak apa-apa. Nanti Anda sujud nggak bangun-bangun, baca doa banyak, lupa ya, makmumnya bingung ini kok nggak bangun-bangun ya. Pas sholat sunnah itu doa ketika sujud itu mustajab, karena itu adalah posisi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini doa yang paling sering kita lakukan, yang wajib, yaitu sholat kita setiap hari, semua isinya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Pelan-pelan dengan majelis seperti ini, mudah-mudahan kita semakin meningkat ya ibadah kita kepada Allah, saya pribadi khususnya dan semua jamaah sekalian. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang perlu ditanyakan dan hal-hal lain yang perlu ditanyakan, saya beri kesempatan, silakan. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita berserah diri untuk berdoa dan bisa memastikan bahwa doa kita itu bisa segera dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ada waktu-waktu tertentu ya, banyak waktu tertentu agar doanya ini bisa segera dijawab Allah. Misalkan pada malam hari atau pada saat hujan doanya bisa segera dikabulkan, atau antara azan dan iqamah kita itu berdoa. Nah, ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana cara agar doa kita diijabah, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata ulama, di antara adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menggunakan tawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Praktek tawassul dalam Islam ya diperbolehkan ya. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari saja, saya mau ngurus KTP misalkan, mengurus KTP, tapi saya nggak punya kenalan orang dalam, tapi saya butuh hari ini harus ini, karena saya mau haji, mau apa gitu ya. Saya belum kenal dengan Pak siapa? Pak Sutarman ya. Pak Sutarman waktu itu masih aktif lah gitu. masih aktif gitu ya. Kalau kita punya orang dalam, punya kenalan, urusan kita itu bisa gampang. Saya nelpon Pak Sutarman bisa tolong teleponkan Dukcapil enggak, ini saya butuh KTP hari ini juga, ini darurat ini. Mungkin bisa karena Pak punya channel ke sana, akhirnya selesailah urusan saya. Dalam berdoa juga seperti itu. Kalau kita mengandalkan kita sendiri, ini susah, karena posisi kita dengan Allah jauh, sinyal kita masih gak dekat dengan Allah. Siapa yang paling dekat adalah hamba kesayangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab ketika berdoa, mulailah dengan sholawat kepada baginda Nabi, tutup dengan sholawat. Ya Allah, sesungguhnya saya bertawassul kepadamu ya Allah dengan hambamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan saya dirahmati ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya dirahmati. Jadi bawa Nabi Muhammad dalam doa kita, karena beliau adalah manusia kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan praktek tawassul ketika kita butuh ngurus KTP tadi, jadi kita bawa baginda Nabi, kita baca sholawat terlebih dahulu, ditutup dengan sholawat. Jadi itu diantara adabnya ya, jadi baca sholawat. Termasuk juga kalau doa kita nggak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doakan saudara kita yang lain. Kenapa begitu? Dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah kita mendoakan
saudara kita yang lain kecuali datang malaikat dan mengaminkan doa kita dan mengatakan bagimu hal yang sama. Misalkan, ya Allah ampuni Pak Joko, misalnya saya dekat dengan Pak Joko, ya Allah ampuni Pak Joko, katanya malaikat amin, dan kamu juga mudah-mudahan diampuni. Jadi kalau kita doa tidak kunjung diijabah, doakan saudara kita yang lain, doakan daripada orang-orang yang kita kasihi. Nah, itu juga termasuk akan mendatangkan ijabah untuk kita sendiri. Jangan ya nggak egois. Makanya kita berdoa tuh Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah orang-orang muslim dan orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Jadi itu doa kita kepada orang lain itu juga termasuk bisa kemudian mengijabah doa kita. Kemudian terkait dengan waktu itu memang ada ya. Di antara waktu yang mustajabah adalah sehabis sholat 5 waktu. Makanya kita melazimi berdoa setelah sholat 5 waktu. Di antara waktu yang mustajabah adalah hari Jumat ba'da asar. Itu adalah waktu yang mustajabah. Ba'da Jumat waktu asar. Dan juga ada tempat-tempat yang mustajabah. Ada tempat-tempat yang mustajabah. Multazam itu adalah posisi di antara pintu Ka'bah ya. Pintu Ka'bah itu ada posisi namanya multazam. Itu Nabi kalau berdoa di sana meletakkan dada beliau begini ya. Makanya kita lihat jamaah haji rebutan di sana itu. Itu juga ada, jadi ada waktu yang mustajabah, ada tempat yang mustajabah, tempat yang mustajabah. Dan juga berdoa itu sempurnanya kita memenuhi semua syarat. Pakaiannya bersih begitu ya, kemudian menghadap kiblat begitu ya, dengan pakaian yang sudah kita pakai yang cocok untuk beribadah kepada Allah sehabis sholat begitu ya. Itu juga membantu kita untuk kemudian lebih khusyuk dalam beribadah. Walaupun berdoa kepada Allah jangan nunggu kemudian kalau enggak punya wudu, enggak berpakaian lengkap tidak berdoa. Kita juga berdoa ya, zikir itu kan doa juga ya. Dengan dalam segala kegiatan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Ada yang lain? Monggo, teman. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak, dalam soundtrack film dan lagu volume 5 Sonetaku itu ada judul lagunya Perjuangan dan Doa. Kira-kira cuplikannya begini: berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus disertai doa. Itu yang pertama. Saya meyakini bahwa doa memang diperlukan untuk perjuangan saya. Yang kedua, ada statement dari teman saya yang agamanya paham juga, pernah begini, man, lo kok untuk spesifik kayak gitu. Nah terus, saya ini tidak pernah berdoa. Sholat juga berdoa. Artinya gini, saya menjalani hidup sesuai dengan yang digariskan Tuhan. Apapun saya jadi apa, ya sudah, saya terima. Dia cuma doanya, bukan doa, dia hanya 2 setelah sholat itu yang diucapkan, alhamdulillah dan istighfar. Jadi dia tidak pernah berdoa. Apapun yang digariskan anak saya ini saya terima oleh Allah. Saya terima oleh saya yang digariskan oleh Allah. Nah, suatu saat saya terpengaruh. Saya beberapa bulan tidak pernah berdoa. Karena saya berdoa juga ya tetap jadi konglomeratnya. Jadi tentara ya juga tidak masuk. Jadi apapun waktu itu tidak masuk. Sehingga saya tidak berdoa mengikuti arahan daripada teman saya. Ya sama. Kehidupannya ya sama seperti itu. Sikap seperti ini yang kedua ini bagaimana menurut Ustaz? Seperti itu. Makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Lukman ini. Pertanyaannya pakai Roma Irama terus. Ya, minggu depan Roma Irama lagi. Ya, yang mana ini lagi? Perjuangan dan doa ya. Memang doa itu kalau kita berkaitan dengan hal-hal yang duniawi nggak cukup dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi pegawai ya Allah. Tapi nggak pernah daftar, nggak pernah belajar. Ya bukan seperti itu doa itu. Jadi harus berjuang juga kalau itu berkaitan dengan duniawi, bahkan dengan hal yang ukhrawi. Ya Allah, masukkan saya kepada surga, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Itu kan
tidak matching ya, tidak sesuai. Jadi doa itu juga harus dibarengi dengan bentuk perjuangan dari kita. Untuk hal-hal duniawi kita berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, ya dididik. Jangan kita kemudian acuh tak acuh kepada anak kita, pendidikannya nggak kita urus, tidak kita ngajikan dia, tidak kita beri dengan ilmu agama, kita tidak mengajarkan dia akhlak yang baik, maka itu juga penting ya. Jadi doa itu perlu bentuk ikhtiar kita, bentuk perintah Allah kepada kita, tetapi tidak kalah pentingnya adalah usaha dari kita untuk kemudian doa itu bagaimana terlaksana, baik duniawi ataupun ukhrawi. Ingin dekat dengan Allah, cita-citanya ingin jadi wali, ingin doanya mustajab, ya sholat tahajud, sholat malam ya, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan makhluk Allah. Nah, maka itu juga benar ya. Jadi perjuangan itu juga harus diiringi dengan doa, doa harus diiringi dengan perjuangan. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita itu dengan dasar Allah yang paling tahu tentang kehidupan kita, akhirnya kita meninggalkan doa, tidak berdoa spesifik. Berdasarkan keterangan dari yang kita jelaskan tadi, itu sebenarnya kurang cocok dalam artian apa? Doa itu bukan hanya kita bukan hanya kita meminta kepada Allah, tetapi doa itu adalah bentuk bagaimana kita merasa kita adalah seorang hamba yang memang butuh kepada Allah dalam setiap waktunya. Jadi izharul ubudiyah, bagaimana kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Ya, kita gak mau berdoa spesifik ya tidak ada masalah. Misalkan hanya cukup istighfar dan ya Allah saya serahkan semua kehidupanku kepadamu ya Allah. Tapi itu pun juga doa, istighfar pun juga doa ya. Jadi memang kalau kita kehidupan itu monggo silahkan, tetapi kita kan juga begini ya, kita tuh ingin bermesraan sebenarnya, ya. Masa kita nggak ingin bermesraan sama Allah gitu ya, bermesraan habis sholat kita doa menangis kepada Allah, itu kan bentuk kenikmatan ya. Rasa rendah diri bagi seorang hamba itu nikmat sebenarnya, ya. Karena nanti di surga sudah tidak ada hal-hal yang seperti ini. Kalau kita merasa, kalau sampai sekarang setiap kita berbuat maksiat kita merasa sedih, ingat Allah, itu adalah bentuk kebaikan. Ketika kita bermaksiat kemudian kita bertaubat, itu adalah sesuatu kebaikan. Karena malaikat gak merasakan ini. Malaikat itu disuruh sujud saja 1000 tahun, tidak pernah merasakan kenikmatan perasaan yang terguncang ini. Itu mereka nggak punya. Malaikat itu disuruh baca Quran ya baca Quran saja, disuruh sholat saja, disuruh menjaga bumi jaga bumi. Tapi manusia enggak. Kita punya ikhtiar. Kita kadang-kadang merasa hina sekali di depan Allah ketika kita melakukan dosa, dan itu normal. Apalagi setelah melakukan dosa langsung taubat kepada Allah, itu setan itu langsung ngumpat. Aduh, percuma sudah saya buat salah, akhirnya taubat. Kadang-kadang berkat taubat kita itu kita malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya di sini jangan sampai kesalahan itu tidak kita taubat ya. Setiap kita lakukan kesalahan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdoa ini ya. Jadi berdoa itu adalah bentuk kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama di waktu, kata ulama, di waktu-waktu malam begitu ya. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا رضا ولا رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.